Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, untuk web kali ini ya, untuk web yang ketiga ya, kita lanjutkan materi ya tentang Vue ya, Vue.js ya yang kemarin dimana sudah saya jelaskan sampai di PPT yang pertemuan ke aktivitas belajar yang kelima ya. Untuk hari ini kita lanjutkan aktivitas belajar yang ke-6. Nah, di 6 ini sudah mulai masuk Vue, nanti kita masuk data binding ya. Nah, di sini sebelum masuk ke Vue, kemarin sudah saya share untuk materi-materi tentang persiapannya ya, bagaimana menginstal ya, apa yang harus disiapkan, apa yang harus diinstal dulu ya. Kemarin ada Node.js install dulu, kemudian menginstal Visual Code. Nah, kemudian juga pluginnya yang ada yang dibutuhkan untuk Vue.js apa saja yang harus diinstal sudah harus dipersiapkan gitu ya. Nah, untuk di awal di sini kita mulai ya, saya share dulu untuk awalnya ya, bagaimana memulai menggunakan Vue.js gitu ya. Nah, sebelum kita mulai ke PPT yang aktivitas belajar ke-6. Nah, di sini coba kita masuk ke panduan ke Vue-nya ya, ke websitenya Vue. Jadi kita bisa ketikkan aja Vue, kemudian nanti langsung masuk di websitenya ya. Nah, kalau di sini tampilannya kan bahasa Indonesia ya, bisa kita translate ya sesuai keinginan kita di sini untuk di browsernya, bisa yang suka yang bisa bahasa Inggris bisa bahasa Inggris, yang suka Indonesia bisa Indonesia. Jadi yang pertama nanti ketika membuat aplikasi menggunakan Vue.js, nah itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan CDN ya. Nah, menggunakan CDN. Jadi kalau menggunakan CDN itu langsung di tag scriptnya ya. Di script nanti langsung diketikkan src ini ya, onpkg.com bla 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 Vue ini ya. Nah, nanti langsung bisa dipakai untuk Vue-nya. Tapi ada kelemahan-kelemahan di sini gitu ya. Jadi di saat menggunakan Vue dari CDN ini itu tidak ada langkah build-nya yang terlibat. Jadi hal ini membuat pengaturannya itu lebih sederhana. Jadi cocok untuk meningkatkan HTML yang statis atau mengintegrasikannya dengan kerangka kerja backend, namun tidak akan dapat menggunakan sintaks SFC gitu ya, single file component. Jadi di sini nanti yang kita gunakan adalah menggunakan Vue yang terhubung dengan Vite ya, yang terhubungkan dengan Vite ya. Nah, di sini ada bisa menggunakan Vite ya. Kemudian yang di awal ada juga di petunjuk itu bisa menggunakan Vue, menggunakan online. Jadi langsung klik di playground ini akan muncul nanti tampilan untuk scriptnya menggunakan yang online. Nah, kita pakai yang menggunakan Vite ini ya, yang pakai npm. Yang ada npm create view at latest ya. Nah, oke, kalau gitu. Jadi nanti ketika sudah diproses dengan npm create view latest, nanti akan muncul yang pertama yaitu ada project name gitu ya. Project name ini nanti langsung ketika sampean ketika saudara ketika di uh, ini visual code-nya, nah nanti akan disuruh memberikan nama projectnya, contoh my view apps gitu ya. Nah, kemudian oke, biar tidak bingung ya, kita coba ya langsung di visual code-nya. Oke, sekarang kita masuk di visual code. Sebelum itu saya buat folder dulu, view 2. Oke, kita masuk di
masuk di sini. Nah, kita buka dulu foldernya, file, open yang folder baru, open folder di view. Oke, kemudian kita ketikkan terminal, kita new terminal dulu ya. Nah, kemudian kita sesuai di perintah awal tadi, sesuai di websitenya si view tadi ya, di websitenya panduan view tadi kan ada npm create view latest ya. Nah, itu kita oke, kita ketikkan di sini. Nah, npm create view latest, kemudian kita enter. Nah, di sini project name ya, di sini ya. Project name-nya apa gitu ya. Nah, kita kasih contoh my view app ya, kemudian enter. Nah, use TypeScript gitu kan. Maksudnya apa use TypeScript itu? Ya, TypeScript adalah yaitu versi dari JavaScript yang lebih detail ya, atau lebih disiplin gitu ya, dan memiliki tipe data. Jadi contohnya kayak kita di TypeScript-nya itu kita ketikkan let nama titik dua string gitu ya, sama dengan siapa gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian kenapa kok bisa pilih yes atau no? Kalau pilih no berarti jadi projectnya nanti akan menggunakan JavaScript yang biasa gitu ya. Biasanya ya kalau yang pemula biasanya di no dulu ya, pakai yang no biar tidak bingung ya. Bisa kita no dulu, kemudian kita enter. Kemudian di sini ada select feature to include in your project gitu ya. Jadi ada JSX support. Nah, itu maksudnya apa? JSX itu adalah sintak gabungan dari JavaScript dan HTML. Nah, jadi kombinasi gitu ya. Nah, kalau ini kita centang berarti nanti kita bisa menggunakan sintak yang kombinasi antara HTML dan JavaScript gitu ya. Nah, kalau pilih no, nah biasanya di Vue.js kan umumnya pakai template itu ya, template. Nah, pakai template gitu. Nah, kemudian kalau router ya, kalau router itu digunakan untuk contohnya kayak pindah halaman tanpa reload gitu ya. Nah, kemudian juga bisa untuk navigasi ya, kayak home, about, kontak gitu ya, membuat navigasi menu-menu itu ya bisa pakai Vue router ini. Nah, kalau pilih yes berarti nanti akan muncul seperti itu. Tapi kalau no, jadi project nanti akan menggunakan hanya satu halaman sederhana saja gitu ya. Nah, maka bisa sederhana. Jadi jika milih yes, jadi view nanti akan membuat router ya slash langsung akan membuat secara otomatis. Kemudian berikutnya ada apa itu? Pinia ya, ada Pinia. Pinia State for Management ya. Nah, jadi Pinia itu penyimpanan data global di Vue. Jadi contohnya kayak digunakan pas kita login user, kemudian ketika kita di toko online itu ada keranjang belanja, kemudian juga bisa data yang dipakai itu di banyak halaman gitu ya. Ketika kita memilih no, karena kita contohnya kayak kita masih project kita sederhana gitu ya. Nah, itu tidak membutuhkan state global, jadi kita pilih no enggak apa-apa gitu. Ketika kita membutuhkan yang kompleks, kita pilih yes. Kemudian ada Vitesse ya, ada Vitesse unit testingnya ya. Vitesse itu digunakan untuk testing kodenya secara otomatis. Jadi mengecek apakah fungsi kita itu berjalan atau tidak, atau berjalan dengan benar atau tidak. Gitu. Jika pilih no, jadi projectnya nanti masih akan berjalan ketika kita tahap belajar gitu, basic gitu ya. Kemudian juga ada end-to-end testing gitu ya. Nah, ini digunakan untuk testing otomatis gitu ya, untuk simulasi user nyatanya ya gitu ya. Jadi kalau klik tombol, isi form, login ya, biasanya kan menggunakan kayak untuk tes menggunakan Cypress gitu ya, Playwright, Nightwatch gitu ya. Nah, jadi kalau kita pilih no, maka jadi belum membutuhkan testing yang kompleks gitu ya. Nah, kemudian ada Slin gitu ya, ada linter ya, linter atau Slin. Nah, itu untuk apa? Error prevention, jadi pencegahan dari errornya gitu ya. Nah, ketika nanti
pilih yes, itu digunakan untuk ngecek kesalahan codingnya itu tadi. Kemudian juga untuk merapikan dari sintak JavaScript-nya, gitu ya, untuk ini ya. Nah, maka itu kayaknya perlu kita, ini kita yes saja, kita centang aja. Kemudian prettier, prettier itu untuk merapikan tampilan kode secara otomatis gitu ya, seperti indentasi, spasi, jadi format penulisannya gitu ya. Nah itu kayaknya kita butuhkan juga. Nah ini kita yang sederhana saja dulu kita. Oke, kemudian kita enter. Nah ini kita pilih no aja semuanya ya. Itu kita memilih untuk anu ini apa pakai view 36 yang beta atau replace with with OM sih ya. Kita enter aja. Nah, skip all example code and start with blank view project. Jadi maksudnya kita itu nanti ketika apa di situ ditampilkan di awal ya, itu akan muncul dengan contoh kode-kode atau dengan tampilan yang masih baru. Kita skip all, kita yes, coba kita yes ya. Kita no aja ya. Biar nanti masih ada contoh projectnya di situ. Nah, oke. Setelah itu kita enter. Sudah selesai ya. Jadi sekarang tinggal kita ikuti sesuai di situ. Nah, kita pindahkan ya change directory-nya ya ke cd change directory my view app ya. Enter. Nah, sudah berarti sudah balik ke folder my view app. Kemudian kita install npm ya, npm install. Oke. Jalan, kemudian ikuti perintah berikutnya yaitu npm run format setelah ini. Oke, setelah selesai, oke, kemudian kita npm run format ya, npm npm run format, enter. Oke, sudah. Setelah npm run format selesai, kemudian kita langkah terakhir adalah kita jalankan ya, npm run dev. Oke. Nah, maka akan keluar seperti ini. Jadi nanti akan keluar di project kita akan tampil di localhost di browser kita ya, localhost D25173 gitu ya. Oke. Jadi ini kita klik aja nanti kita copy aja ya. Kita copy di browser kita nanti. Nah, dari sini persiapan kita di apa? Di view sudah siap ya, tinggal kita lakukan coding gitu ya di view-nya sini. Nah di sini sudah lengkap di folder my view app ini. Nah, di source-nya ada apa saja ya, dari main.js, kemudian indeksnya itu sudah lengkap semua di sini ya. Tinggal kita coding aja kita mau bikin aplikasi apa gitu ya. Nah dari sini berarti sudah siap untuk kita memulai bekerja dengan Vue.js gitu ya. Oke, selanjutnya untuk cek kesiapan juga lagi ya, apakah sudah ada yang bergabung. Nah, oke, kita kembali, kita stop sharing dulu. Oke, ternyata belum ada yang bergabung. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi merupakan awalan ya. Jadi persiapan untuk menggunakan Vue.js. Kita setting menggunakan menggunakan Vite ya. Dan menggunakan tadi ada npm create view latest ya. Atau bisa menggunakan CDN ya. Sekarang kita kembali ke presentasi kita ya, untuk ke materi kita di slide di berapa ya, so, di pertemuan aktivitas yang ke aktivitas ke-6 gitu ya. Kita buka dulu saja.
materi yang ke-6. Saya share screen dulu. Oke, kita share Windows, share. Nah, oke. Sini sudah terlihat ya. Oke. Nah, kita masuk yang pertama di pertemuan ke-6, yaitu ada apa itu sih data binding pada Vue.js gitu ya. Jadi data binding itu adalah bukan teknik menghubungkan data apa? Data JavaScript dengan tampilan HTML gitu ya, sehingga tampilan web itu bisa berubah otomatis ketika data juga berubah. Jadi berubahnya langsung gitu ya, real time gitu ya. Nah, contoh sederhananya di situ kita ada misalnya ada form input nama gitu ya. Nah, di sisi sini ada nama input tipenya teks gitu ya. Lihat ini script untuk HTML-nya. Nah, saat user mengetikkan apa AD gitu ya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti itu. Atau contoh lagi HTML-nya gitu ya. Di HTML-nya itu JavaScript-nya nama sama dengan apa gitu ya. Contoh nama sama dengan Sultan gitu ya. Kemudian di HTML-nya yaitu kita ketikkan H1 kemudian ada kurung kelawar 2 kali itu ya, kemudian nama kurung kelawar, kemudian di outputnya maka akan keluar tulisan Sultan seperti itu. Nah, di sini berikutnya adalah jadi datanya berubah seketika tampilannya juga berubah gitu ya. Jadi data binding pada Vue.js dapat diartikan sebagai proses mengaitkan atau sinkronisasi antara data dan objek data HTML dan DOM-nya gitu ya. Oke, kemudian di berikutnya kita ke slide 2. Oke, saya stop dulu. Salin lagi. Nah, ini tadi ya. Nah, kemudian apa itu data binding yang tadi sudah. Kemudian kita ke slide yang ketiga. Jadi jenis Vue memiliki beberapa cara untuk melakukan data binding. Ya, pakai directive vbin gitu ya, atau juga bisa menggunakan directive yang model vmodel gitu ya. Jadi yang vbin sesuai di situ ya, ada contohnya scriptnya ya. Jadi untuk yang vbin itu digunakan untuk menghubungkan data ke atribut HTML. Contohnya di script HTML-nya ya. Ini contohnya ke image ya. Jadi mg vbin -2 src sama dengan gambar gitu ya. Nah, ini itu bisa ini bisa biasanya nggak usah ditulis vbin-nya ya, langsung -2 src gambar itu biasanya seperti itu. Kemudian juga yang kedua menggunakan vmodel. Jadi menghubungkan input form dengan data view secara dua arah gitu ya. Nah, contohnya kayak di input ada vmodel, kemudian nama gitu ya. Nah, kalau vmodel biasanya untuk input contohnya inputnya sudah disetting huruf besar ya. Jadi ketika si usernya masukkan huruf kecil nanti otomatis akan huruf besar sendiri gitu ya. Nah, itu ada jenis data binding di Vue.js gitu ya. Ada vbin ya yang digunakan untuk menghubungkan data ke atribut HTML. Kemudian ada vmodel digunakan untuk menghubungkan input form dengan data view secara dua arah gitu tadi. Kemudian lebih detail lagi di directive bin itu ada
menuliskan ke elemen gitu ya. Fungsi bin itu digunakan untuk mengisi atribut HTML. Jadi secara dinamis gitu ya. Nah, seperti ini ada vbin href gitu ya, halaman 2 gitu ya. Nah, maka nanti akan di sini atau image, ya ini gambar ya, yang di bawah ini gambar vbin kedua src logo gitu ya. Nah, bisa juga disingkat seperti hanya titik dua href atau titik dua src hidden tanpa menggunakan vbin gitu ya. Nah, ini vbin ke elemen image. Jadi contohnya lengkapnya untuk script lengkapnya ada di sini. Jadi di atas sendiri ya, var add new view ini. Nah, data kemudian ini adalah seperti JavaScript-nya ya, ada di gambarnya kayak Anwar gitu ya. Nah, maka nanti di sini imj.2 src gambar. Nah, ini merupakan contoh pemakaian dari vbin tadi yang sudah disingkat gitu ya, menjadi titik dua saja tadi. Nah, oke, kemudian berikutnya ada vbin pada atribut kelas gitu ya. Contohnya pada atribut kelasnya itu kayak ini ya, di JavaScript-nya ada var new gitu ya, warna ya. Kalau di bawahnya ini adalah di CSS-nya ya. Nah, kemudian link rel ini sebelah kanan ini contoh lengkapnya ya. Ada kelas warna D2. Nah, ini penggunaan vbin di dalam pada atribut kelas gitu ya. Nah, kemudian berikutnya vbin pada inline CSS-nya. Kalau tadi pada kelas ya tadi. Kemudian sekarang pada CSS-nya sekarang. Jadi ada di sini gaya 1 text align center background orange ini ya. Gaya 2. Nah, jadi langsung dimasukkan ke dalam inline sama CSS-nya gitu ya. Nah, oke. Kemudian sekarang masuk ke berikutnya, slide berikutnya. Nah, saya terakhir ya. Jadi intinya pada materi di slide ke-6 ini yaitu jadi bagaimana Vue.js itu menghubungkan data. Jadi bagaimana Vue.js menghubungkan data dan dengan HTML. Kemudian yang kedua, bagaimana sih tampilan itu bisa berubah secara otomatis gitu ya. Nah, menggunakan vbin tadi ya. Nah, ada yang vbin directive vbin dan ada yang menggunakan tadi yang lain ya, ada vbin, ada vmodel gitu ya. Oke, kemudian bagaimana input pengguna bisa langsung tersimpan itu bagaimana juga. Nah, itu tadi. Kemudian ringkasan dari directive Vue.js. Jadi kalau yang tadi yang menggunakan kelas tadi, vbin yang kelas tadi yaitu mengubah kelas CSS secara otomatis. Kalau yang style mengubah stylenya secara otomatis. Kemudian di bawah ini ya, di situ kan ada contohnya ya, lengkap ya, penggunaan dari ini saya berikan contoh lengkap dari gabungan dari penggunaannya tadi. Ada vbin, ada vmodelnya tadi, itu di HTML-nya. Contohnya div id app ya, inputnya menggunakan vmodel, inputnya ya, form inputnya, nama, kemudian ini tadi menggunakan style, dua style, color, warna. Ini menggunakan style tadi, style yang otomatis gitu ya, CSS-nya ya. Kemudian di JavaScript ya, view create app ini ya, tadi nama, warnanya apa ya, dalam kelas ini, dalam kelas ini. Oke, dari sini sudah selesai di materi inisiasi yang ke-6. Kita cek kembali ya, apakah sudah ada yang bergabung ya. Belum ada yang bergabung. Jika ada belum ada yang bergabung ya, kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya itu ya. Ada di inisiasi yang ke-7 ya. Inisiasi yang ke-7. Oke. Kita share dulu. Nah, inisiasi yang ke-7 itu materinya tentang compute property and method property pada Vue.js gitu ya.
Nah, nanti untuk detailnya ya itu bisa dipelajari di PMP ya, MC 4309 gitu ya. Nah, yang pertama yaitu apa sih compute property pada Vue.js gitu ya. Compute property pada Vue.js itu biasanya untuk membuat data hasil perhitungan itu secara otomatis berdasarkan data lain gitu ya. Nah, tapi di slide ini jelaskan bahwa computed property itu merupakan fasilitas jadi yang disediakan Vue untuk menangani lebih dari satu expression. Jadi adanya properti ya namanya computed property jadi fasilitas yang disediakan oleh Vue itu tadi untuk menangani lebih dari satu expression. Jadi biasanya itu digunakan ketika untuk menghitung nilai otomatis, kemudian menggabungkan data, membuat filter sederhana, membuat tampilan lebih dinamis. Nah, itu biasanya butuh yang seperti itu. Jadi contohnya di JavaScript-nya kita akan menghitung total harga gitu ya. Harga contoh di JavaScript-nya saya definisikan ini script JavaScript-nya awalnya ya. JavaScript-nya harga sama dengan 10.000 gitu ya. Kemudian kuantitasnya ada 5 gitu ya. Nah, maka di JavaScript lagi rumusnya total harganya sama dengan harga kali kuantitas. Sehingga di Vue.js-nya, di Vue.js JavaScript-nya itu compute gitu ya, diawali dengan kata compute titik dua, kemudian total return di harga kali dis kuantitas gitu ya. Nah, maka nanti akan muncul harganya secara otomatis gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian itu contoh ya. Nah, kemudian computed property dapat digunakan untuk menangkap data dari directive model tadi. Jadi bisa menangkap dari view modelnya. Jadi input tipe dengan value text, input tipe dengan value password, input tipe dengan value radio, input tipe dengan value data itu bisa ditangkap oleh ditangkap datanya gitu ya, dengan compute property tadi. Nah, itu di sebelahnya ada contoh scriptnya ya, ada contoh scriptnya gitu ya. Nah, di situ. Nah, contohnya ketika di jika kayak tadi contohnya di form kita ngetikkan huruf kecil gitu ya, di form nama huruf kecil, kemudian secara otomatis di outputnya dia itu sudah disetting huruf besar atau menggunakan value password gitu ya. Jadi maka kalau value password biasanya kayak bintang itu ya. Nah, kemudian inputnya, nah itu berdasarkan inputnya tadi ya. Kalau kita pengen input password ya, berarti ya tipenya diganti password gitu ya, maka akan berubah menjadi bintang-bintang tadi. Nah, kemudian ini ada script contohnya juga ya, yang slide itu compute property Vue.js-nya ya. Nah, jadi cara kerja si apa? Nah, ini nanti bisa dipelajari ya. Cara kerja compute-nya tadi Vue.js, jadi pertama membaca data, datanya dibaca gitu ya. Setelah membaca data, dia itu akan menghitung secara otomatis. Berdasarkan apa yang sudah dirumuskan tadi. Kemudian setelah itu menampilkan hasilnya tanpa perlu menekan tombol refresh. Jadi langsung secara otomatis gitu ya. Ketika nilainya dirubah juga di situ akan langsung secara otomatis berubah gitu ya. Kemudian keunggulan dari dari ini compute ini ya, compute property ya, yaitu yang pertama tadi otomatis update. Jadi saat data berubah hasil compute juga langsung berubah. Kemudian yang kedua adalah lebih cepat ya. Jadi Vue menyimpan case-nya itu hasil compute tadi ya, tidak dihitung dengan ulang terus tapi lebih hemat prosesnya. Jadi kodenya itu juga lebih rapi, perhitungan dipisah dari HTML. Perhitungannya itu bisa dari HTML tadi gitu ya. Kemudian dengan compute tadi, nah itu ada contoh-contohnya tadi ya bisa dipelajari. Kemudian yang perbedaannya compute ya dengan kan ada juga
metode ya, di sini metode properti pada Vue.js-nya ya. Nah, kalau compute itu otomatis berjalan, kalau method itu harus dipanggil dulu gitu ya. Jadi harus dipanggil. Kalau yang compute itu ada case-nya, kalau method tidak ada case-nya. Kemudian untuk compute itu hasilnya perhitungan, untuk method itu hasilnya adalah aksi atau prosesnya. Jadi seperti tadi. Kemudian untuk properti ini, compute property dan metode properti, nah itu perbedaannya itu tadi. Ya. Jadi silakan nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya untuk mengerjakan tugas-tugas yang kedua ya. Saya harapkan untuk tugas-tugas yang pertama sudah selesai semua ya. Jadi tugas pertama itu dikelirkan semua gitu ya. Kemarin sudah saya nilai semua. Nah, bisa dicek itu kekurangannya di mana, kemudian bisa diperbaiki lagi untuk tugas berikutnya. Sekarang berikutnya kita masuk di materi inisiasi yang ke-8 ya. Nah, di 8 ini adalah materinya tentang watcher ya. Kita masuk ke watcher. Jadi, nah apa sih itu watch property pada view jadi ya, watcher tadi itu ya. Watcher atau watch property ya, merupakan cara yang digunakan untuk view untuk merespon terhadap perubahan dan berdasarkan pada data yang lain. Jadi watcher itu salah satu fitur penting yang ada di view yang digunakan untuk itu tadi memantau perubahan datanya, kemudian menjalankan aksi itu ya, otomatis saat ada data berubah, nah dia itu ngecek gitu ya. Kemudian juga membuat aplikasi lebih interaktif dan responsif. Jadi dengan watcher nanti aplikasinya lebih interaktif. Kemudian analoginya itu ibaratnya kalau apa ya, watcher itu seperti sensor ya, sensor otomatis ya. Jadi ketika contohnya kayak suhu ya, suhu naik gitu ya, AC-nya menyala gitu ya. Ketika pintunya dibuka, tiba alarmnya pasti berbunyi gitu. Nah, itu kayak sensor otomatisnya gitu ya. Jadi ketika data berubah, fungsi itu dijalankan gitu ya. Adanya penjalanan fungsi itu karena adanya data berubah itu tadi. Nah, kemudian uh, watch property atau watcher itu, jadi dia itu intinya merespon perubahan data berdasarkan data lain gitu ya. Ya, kayak contohnya di script ini. Ya, watcher dapat mengakses setter atau getter secara langsung dengan menggunakan kata kunci this. Ya. Nah, kata kuncinya ada di sini ya. Kayak watch ya, nama this titik hasil ini ya. Nah, ada di watch ini ya. Jadi watcher itu bisa langsung menampilkan alertnya ya. Kemudian mengubah warnanya, mengirim notifikasi gitu ya. Nah, kemudian di watcher itu tadi kan menggunakan this ya. This titik kemudian nama datanya apa gitu kan. Di situ kan hasil gitu ya, hasil. Kemudian berikutnya hubungan dengan vModelnya. Nah, itu contoh-contohnya ya. Hubungan dengan vModel tadi ya inputnya berubah, kemudian datanya berubah, kemudian setelah itu berubah, pasti watchernya juga aktif gitu ya, karena dia memantau perubahan data itu tadi gitu ya. Nah itu di slide ini itu intinya adalah tentang watcher gitu. Jadi watcher itu otomatis, reaktif dan memantau perubahan data, intinya ada di situ gitu ya. Kayak contohnya ada kasus login gitu ya. Nah saat user mengetikkan password itu kan view langsung ngecek panjang passwordnya gitu ya. Nah kemudian tanpa tombol submit, tanpa tombol refresh, nah itu kan ngecek gitu kan ya. Atau juga ketika kasus pencarian, setiap user itu mengetik pencarian data langsung difilter secara otomatis. Jadi muncul ketika ngetikan apa beberapa huruf itu langsung ada di bawahnya saran-saran data yang sudah ada begitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu inti dari watcher itu tadi. Oke, kemudian kita masuk di materi inisiasi yang ke-9 gitu ya. Di materi inisiasi yang ke-9 ini itu kita itu masuk di latihan ya. Jadi latihan ya. Di situ tinggal ikuti aja latihannya ya. Latihan pertama itu ada suruh buat file app.js, isinya kodenya itu tinggal diketikkan. Kemudian style CSS-nya itu ya.
Nah, indeks HTML ya. Kiri menggunakan Mustache, kanan menggunakan Directive Vtext. Jadi yang ini adalah yang menggunakan Mustache tadi, kemudian yang kanan menggunakan Directive Vtext gitu ya. Nah, jadi untuk yang latihan pertama, nah itu tinggal diikuti. Kemudian masuk lagi di latihan yang kedua, gitu ya. Nah, latihan kedua tinggal mengikuti sampai latihan yang ke-6, ke-7, 8 sampai ke 10 ya, 11. Nah, ternyata ada latihan 11. Jadi di materi inisiasi yang ke-9 ini diharapkan semua mahasiswa untuk melakukan latihan 1 sampai dengan 11 gitu ya. Kemudian di slide yang ke-10 kita masuk ke array ya. Nah, array. Array ini merupakan variabel spasial yang dapat ini ya, hampir sama dengan ring biasa ya. Tipe datanya ada string, number, boolean itu, dan selanjutnya itu directive for ya, kalori ya. Nah, dan lain bisa dipelajari. Oke. Untuk mempersingkat waktu gitu ya. Oke, sebentar. Oke. Kita share lagi yang kita langsung di latihan ya. Tugas 2, sorry. Habis setelah tadi selesai dari materi sisi saya ke-10 ya. Nah, ada tadi dari materi inisiasi ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tugas 2 ya. Nanti saya harapkan di tugas 2 semua dapat mengumpulkan tugas secara lengkap ya. Oke, kita lihat dulu ya. Gimana di tugas 2 ini itu sudah menggunakan framework Vue.js. Nah, kita bisa seperti ini ya, mengikuti struktur project Vue.js pada tugas yang ini. Jadi kita buat dulu folder ya, tugas 2 Vue UT, kemudian kita buat file index HTML, stok HTML, tracking HTML ya. Nah, di sini di index HTML itu saudara-saudara wajib menampilkan navigasi menu kedua halaman web lain kayak stok HTML dan tracking. Di dalam indeks itu ada nanti menu stok dan tracking. Kemudian di stok itu ada stok halaman bahan ajarnya. Di tracking itu ada tracking DO-nya wajib ya. Kemudian setelah itu membuat folder CSS, dalamnya ada style CSS ya. Kemudian setelah style CSS nanti buat lagi folder dengan nama JS ya. Di dalamnya ada stok app sama tracking app. Gitu ya. Nah, oke. Pertama itu dulu. Yang harus dilakukan buat folder atau filenya dulu sesuai dengan sesuai dengan struktur yang sudah dicontohkan pada tugas 2 ya, mulai dari indeks, stok HTML ya, kemudian itu tadi ya, stok HTML, tracking gitu ya, CSS, style CSS. Nah, di JS-nya jangan lupa selain stok app dan tracking app itu ternyata ada juga data bahan ajar .js dimasukkan di situ juga boleh ya. Nanti itu bisa di-download di file tugasnya juga ya. Nah, dari penjelasan ini, mulai dari awal ini, jadi yang pertama, tugasnya itu membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Nah, ini berfokus membuat aplikasinya website itu berbasis Vue.js. Jadi nanti menggunakan framework Vue.js. Nah, kemudian data-data yang dibutuhkan itu tadi sudah disediakan di tadi ya, data dummy-nya itu tadi ya, data bahan ajar gitu. Nah, yang pertama tentunya buat tadi ini Oke, buat dulu halaman stok bahan ajar ya. Halaman ini jadi harus ada
kode mata kuliah gitu ya, nanti ya di tabelnya yang ditampilkan itu paling tidak ada kode mata kuliah, kemudian harus ada apa? Oke. Nah, harus ada kode mata kuliah, kategori mata kuliah gitu ya, UT daerah ya, lokasi raknya, kemudian ada stok, jumlah stok bahan ajar gitu ya. Kemudian ada jumlah stok safety bahan ajarnya, statusnya bagaimana gitu ya. Statusnya aman atau bagaimana. Kemudian ada catatannya ya. Nah, di status stok itu ada aman, menipis, kosong gitu ya. Nah, di sini juga harus ada fitur untuk mengedit stok data bahan ajarnya. Kemudian juga ada fitur untuk filter dan sort data stoknya. Ya. Terserah mau menggunakan select, radio, atau checkbox boleh. Gitu ya. Nah, kemudian masuk di berikutnya yang kedua ya. Nah, itu dengan syarat-syarat ini ya tadi untuk filternya ya. Filter stok berdasarkan UT daerah atau kategori mata kuliahnya ya dan seterusnya. Kemudian untuk tracking delivery order ya, untuk trackingnya ya. Nah, itu harus ada nomor DO itu ya. Kemudian tahun berjalan, SUKEN number. Nah, dengan contoh seperti ini. Nah, oke, sampai struktur ya. Nah, kemudian selain itu, di situ agar nilai kalian bagus gitu ya. Nah, intinya di tugas 2 ini itu HTML, CSS, dan JavaScript itu teknologi ini bisa digunakan secara bersama-sama. Untuk HTML itu struktur halaman, CSS untuk desainnya gitu ya. Kemudian JavaScript itu untuk logika ya, untuk logika dari dan interaksinya. Nah, kemudian Vue.js direktif juga harus digunakan di sini ya, kayak penggunaan vModel gitu ya, kemudian penggunaan VIF gitu ya, kemudian penggunaan V4 tadi, array tadi, kemudian ada VHTML-nya gitu ya, compute property. Nah, itu juga harus digunakan gitu ya. Watcher juga gitu ya. Watchernya harus digunakan, filter, sort, validasi form. Nah, sampai juga generate nomor di otomatis juga harus digunakan. Kayak stok aman, menipis, kosong itu harus juga tampil gitu ya. Nah, intinya di tugas 2 ini kalian itu menggunakan konsep dasar dari Vue.js. Kemudian memiliki interaksi data, kemudian juga memiliki fitur create, read, update, dan delete sederhana gitu ya. Nah, jadi menggunakan filter dan validasi juga. Nah, sudah sesuai kebutuhan tugas. Jadi itu tadi jika sudah terpenuhi, maka nilainya bisa maksimal gitu ya. Nah, untuk tugas 2 itu sudah lengkap ya penjelasannya seperti itu tadi. Mungkin dari sini bisa ada yang tanyakan, oh ternyata belum ada yang gabung ya. Ini sudah hampir 1 jam. Kalau begitu kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, saya tampilkan sedikit untuk dari tugas 2 ya, dari tugas 2 nanti sedikit dari previewnya ya, bagaimana. Oke, kita stop sharing dulu. Nah, kemudian kita buka dulu di sini. Buka file, folder, tugas 2. Tugas stakeholder. Nah, ini di sini gini ya. Ada folder CSS, ada folder JS, ada file index, kemudian ada stok HTML, ada ini tracking HTML, ini soalnya aja ya seperti ini. Nah, itu bisa codingnya nanti pakai contoh. Ini tampilan yang pertama ya. Tampilannya kita buka pakai love serve saja. Nah, seperti ini ada menu, halaman stok bahan ajar, tracking ya. Ini yang sederhana aja, belum saya sempurnakan. Ketika halaman itu benar muncul gitu ya. Ini muncul di tracking gitu ya, dan seterusnya gitu sesuai dari petunjuk tadi. Ini masih belum sempurna, mungkin tampilannya nanti dari saudara bisa lebih perfect dan lebih bagus lagi gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Seri sekian bagi yang tidak bisa mengikuti
ke web ketiga ini bisa melihat dari video yang sudah saya record ini tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, saya Hari ya. Sebelum saya Hari saya cek dulu apakah ada yang bergabung. Oh, tidak ada. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya Hari sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.